Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Pada kesempatan hari ini, Bu Anif akan menjelaskan tentang arti penting tolong-menolong. Anak-anak pasti pernah melakukan tolong-menolong kan? Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, mari kita pelajari bersama-sama tentang materi arti penting sikap tolong-menolong. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Yang kedua, anak-anak mampu mengemukakan contoh tolong-menolong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisa manfaat tolong-menolong. Nah, apa arti dari tolong-menolong? Menolong artinya memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong berarti saling membantu atau bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja. Tolong-menolong tidak hanya berupa tenaga, namun juga dapat dalam bentuk pikiran maupun materi atau benda yang kita berikan kepada orang lain. Nah, sebenarnya sebagai manusia, kita adalah makhluk individual yang membutuhkan privasi. Namun, kita juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri. Sebagai manusia, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya, ketika anak-anak di rumah, anak-anak ingin mengambil barang yang tinggi, anak-anak pasti perlu bantuan ayah atau ibu anak-anak di rumah. Nah, mengapa kita harus menolong orang lain? Apa ya kira-kira alasannya kenapa kok kita harus saling tolong-menolong? Nah, hal tersebut karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah SWT. Saat menolong orang lain, itu artinya kita sudah meringankan kesulitan yang dialami orang lain. Menolong orang lain harus dengan tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Bagaimana sih caranya kita menolong orang lain? Cara menolong orang lain yang pertama, kita harus melandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Nah, menolong dengan sesuatu yang baik itu maksudnya kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang buruk. Misalnya, ketika anak-anak di sekolah sedang ulangan, tidak boleh mencontek. Mencontek benar adalah sikap tolong-menolong, tapi itu bukan tolong-menolong yang baik. Bisa diganti dengan menolong teman yang kesulitan, menolong teman yang tidak membawa pensil, membantu teman yang sedang kelas, itu adalah tolong-menolong di sekolah dengan cara atau dengan sesuatu yang baik. Nah, di sini Bu Anif sudah menuliskan beberapa contoh tolong-menolong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, kalau di rumah itu anak-anak bisa membantu ibu mencuci piring. Nah, kemarin kita sudah belajar melakukan pembiasaan membantu orang tua di rumah dengan kegiatan hari Jumat. Nah, contohnya nanti bisa anak-anak membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan,
menolong ibu menjaga adik, atau bisa juga dengan membantu ibu memasak. Kemudian kalau di sekolah itu contohnya satu, membantu teman yang kesulitan, yang kedua membantu membawakan buku milik guru atau milik temanmu, yang ketiga meminjami alat tulis pada temanmu. Misalnya temanmu satu bangku atau teman satu kelas ada yang tidak membawa pensil atau penghapus, anak-anak bisa meminjamkan kepada temanmu. Yang keempat, membantu teman yang terjatuh. Nah, misalnya ketika anak-anak sedang bermain di halaman atau bermain di kelas atau di lapangan, ada temanmu yang tidak sengaja terjatuh. Bagaimana sikapmu supaya kita dapat mengaplikasikan atau mencontohkan tolong menolong di sekolah? Anak-anak bisa membantu teman yang terjatuh dengan apa? Membantunya sampai ke UKS dan juga mengobatinya. Kemudian kalau di masyarakat contohnya adalah membantu membersihkan lingkungan. Yang kedua membantu korban bencana. Yang ketiga membantu tetangga yang sedang kesulitan. Yang keempat menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, ini adalah contoh-contoh tolong-menolong di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini Bu Hanif sudah mencarikan beberapa gambar contoh tolong-menolong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, baik juga di lingkungan masyarakat. Coba kalau yang pertama ini kira-kira dilakukan di lingkungan apa? Ya, benar. Ini di lingkungan masyarakat. Contohnya ini adalah ada kegiatan membantu orang yang sedang terkena musibah. Yang kedua, di sini ada menolong teman yang terjatuh. Ini bisa dilakukan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Di sini ada gambar seorang anak perempuan yang membantu ibunya menjemur pakaian. Kira-kira ini tolong-menolong di lingkungan apa ya anak-anak? Ya, benar. Ini adalah tolong-menolong di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya ini ada anak-anak yang membantu menyeberangkan kakek di zebra cross. Ini termasuk tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Kalau ini apa? Gambar apa anak-anak? Yang di sampingnya gambar kakek ini gambar, iya benar, ini adalah gambar seorang anak perempuan yang membantu ibunya memasak di rumah. Kalau yang di sampingnya ini, yang di sampingnya anak perempuan membantu memasak, ini adalah gambar ibu-ibu yang sedang memasak di dapur, tapi di sini ada banyak orang. Nah, ini salah satu contoh tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya ketika ada tetanggamu yang sedang ada hajatan atau sedang ada acara, kemudian ibumu dan ibu-ibu lain membantu memasak di sana. Nah, kemudian yang bawah ini sebelah bawah, di bawahnya gambar orang menyeberang, ini ada gambar warga yang membantu membuat rumah atau membangun rumah. Ini juga dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Kalau yang di sampingnya ini gambar meminjamkan pensil kepada teman. Tentu saja itu dilakukan di lingkungan sekolah. Di sampingnya juga ada seorang anak yang membantu membawakan buku milik gurunya. Nah, itu juga dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, setelah ini Bu Hanif ada 2 pertanyaan, kita jawab bareng-bareng ya. Nah, kira-kira dari semua kegiatan ini ada manfaatnya tidak ya anak-anak? Tolong-menolong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kira-kira ada. Nah, kira-kira dari gambar-gambar ini, dari contoh-contoh tadi, kira-kira ada manfaatnya nggak kalau kita melakukan tolong-menolong, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat? Kira-kira ada manfaatnya nggak anak-anak? Ya, tentu saja ada
manfaatnya. Apa saja manfaatnya dari kegiatan tolong-menolong itu? Nah, di sini Bu Anif menuliskan ada 7 manfaat dari tolong-menolong. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang keempat, menciptakan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Yang kelima, memiliki banyak teman. Yang keenam, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang ketujuh, menciptakan persatuan antar sesama. Nah, ini adalah manfaat tolong-menolong yang dapat kita peroleh. Selanjutnya, di sini Bu Anif ada 2 pertanyaan. Mari kita jawab bareng-bareng. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar di samping merupakan tolong-menolong di lingkungan rumah. Benar atau salah? Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar di samping merupakan tolong-menolong di lingkungan sekolah. Menurut anak-anak, apakah benar kalau gambar anak dan ibu yang sedang memasak ini adalah kegiatan tolong-menolong di lingkungan sekolah? Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Mari kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah salah. Karena kegiatan tersebut adalah membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak merupakan tolong-menolong di lingkungan rumah. Anak-anak pasti pernah kan membantu orang tua memasak di rumah? Soal yang kedua. Tolong-menolong pada gambar di atas terjadi di lingkungan, kira-kira gambar yang ini terjadi di lingkungan mana ya? A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat. Menurut anak-anak, terjadi di lingkungan mana? Mari kita lihat jawabannya. Gambar tolong-menolong pada gambar di atas terjadi di lingkungan, kira-kira di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat ya anak-anak. Coba nanti anak-anak tuliskan di bukumu, gambar tolong-menolong ini dilakukan di mana? A. Di sekolah, di rumah, B. Di sekolah, C. Di masyarakat. Selanjutnya, kerjakanlah juga di bukumu. Ada 2 pertanyaan di sini yang Bu Anif tuliskan berdasarkan cerita Lani dan Dayu. Lani dan Dayu merupakan teman sebangku. Kemarin, Lani lupa membawa penghapus. Lani pun meminjam penghapus pada Dayu. Dayu dengan senang hati meminjami penghapus pada Lani. Setelah selesai, Lani mengembalikan penghapus pada Dayu dan mengucapkan terima kasih. Nah, tugas untuk anak-anak nanti tulis di bukumu, apakah cerita Dayu dan Lani telah menunjukkan sikap tolong-menolong? Jelaskan pendapatmu. Nanti anak-anak bisa bersama orang tua menuliskan apakah cerita Lani dan Dayu itu merupakan tolong-menolong dan berikan alasannya. Misalnya anak-anak menjawab ya, nanti ditulis ya, karena, titik-titik. Kemudian kalau anak-anak menjawab tidak, berarti tulis tidak, karena, tuliskan alasannya anak-anak. Yang kedua, tugas dari Bu Anif, tuliskan 3 kegiatan tolong-menolong yang pernah kalian lakukan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Nanti tulis satu-satu, jadi tulis kegiatan tolong-menolong yang ada di rumah yang pernah anak-anak lakukan, yang kedua yang ada di sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Itu ya, jadi tugasnya anak-anak ada 3. Yang pertama tadi tentang pertanyaan yang ini, tolong-menolong yang ada di gambar itu termasuk tolong-menolong yang terjadi di lingkungan
A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat. Dan tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan berdasarkan cerita Dayu dan Lani. Yang ketiga, menuliskan 3 kegiatan tolong-menolong yang pernah anak-anak lakukan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Gitu nggih? Nah, ternyata kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian tolong-menolong. Yang kedua, ada cara tolong-menolong. Yang ketiga, ada contoh tolong-menolong. Yang keempat, ada manfaat tolong-menolong. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa mempelajari lagi di bukumu atau bisa juga dari internet. Demikian dari Bu Anif untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.